dua lagu ya. Kita Panglima yang jadi panglima. Diucapin selamat pagi aja buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tetap kepresidenan Republik Iya. Amin berkah ya. Selamat datang di Kabupaten Karawang yang mana kesempatan hari ini ya kan yang sangat bahagia ini Karawang kedatangan Bapak kunjungannya ke Kabupaten Karawang. Langsung dianya dari Himpunan Perhimpunan Tani Indonesia, Pak. Langsung Bapak telah menyaksikan satu panen raya ya Pak. Ya. Nah untuk kesempatan pagi hari ini, tolong Pak sampaikan kepada seluruh media yang ada di Kabupaten Karawang serta sejauh mana sambutan Bapak untuk panen raya tersebut Pak. Siap. Ya, yang pertama saya mesti mengapresiasi ya warga Kerawang karena ternyata dari Kerawang ini bisa berkontribusi 500.000 ton untuk kebutuhan pangan nasional. Ini sebuah jumlah yang luar biasa. Ya. Tapi pada sisi yang lain saya juga melihat bahwa ada perkembangan yang perlu diwaspadai karena luas lahan bakunya ini karena pertumbuhan penduduknya, berikutnya mungkin perkembangan industri dan seterusnya juga perlu diwaspadai. Jangan sampai nanti tanah-tanah subur yang ada di Kerawang ini lama-kelamaan akan tergerus. Betul. Berikutnya yang kedua, semangat bertani ya, walaupun relatif mereka hidup di pinggiran perkotaan ya, tapi masyarakat petaninya masih punya semangat yang luar biasa. Walaupun juga ada kecenderungan anak-anak mudanya kurang tertarik gitu ya pertanian. Tapi saya juga ingin mengatakan kepada anak-anak muda bahwa dunia pertanian ini dunia yang luas ya. Anda mungkin tidak harus berlumpur-lumpur, tetapi anak-anak muda bisa ya, bermain di bagaimana memanfaatkan antara supply and demand ya, karena di situ penuh dengan penggunaan IT ya. Yang kedua bahwa pertanian sekarang tidak saja hanya dikelola secara tradisional, tapi anak-anak muda juga menggunakan IT itu bisa bagaimana pertanian terkontrol dengan baik. Jadi dari sisi budidaya dia bisa menggunakan pendekatan IT, pada sisi pasca panennya IT itu juga sangat dibutuhkan untuk memperkeseimbangan sampai demand. Nah, kita dulu pernah mengenal ada bawang merah 5 kiloan, ya ini kreatif yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Di Jogja juga ada anak-anak mahasiswa yang mengembangkan chip ditaruh di tanah sehingga dari tanah yang sedang berbudidaya itu bisa memberikan informasi yang melalui handphone bagaimana perkembangan, oh sudah waktunya pupuk, oh lagi keringan, oh lagi ada aman. Ini pentingnya IT untuk merespon ke depan. Pak, izin Pak untuk persediaan pupuk subsidi Pak. Ini ironisnya Karawang sendiri kan kabupaten yang memiliki pabrik pupuk BUMN malah ya. Tapi ironisnya itu masyarakatnya masih, Pak, khususnya para petani masih ada yang menjerit terkait dengan susahnya mendapatkan pupuk subsidi atau dan lain sebagainya. Ya. Nah, mewakili para petani dari Ketua Umum HKTI barangkali ada yang disampaikan Pak? Ya, memang dari sisi pemerintah begini ya. Tidak semua jumlah petani kita bisa diberikan subsidi ya, karena pemerintah baru bisa memberikan subsidi itu 9 juta dari kebutuhan 24 juta. Maknanya masih sekitar antara 30%. Nah, sehingga memang tidak semua petani itu setiap tahunnya mendapatkan subsidi. Nah, subsidi ini bisa secara bergantian. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari sisi pengadaannya, bahwa pupuk ini sekarang dengan adanya perang Ukraina dengan Rusia ini berpengaruh atas distribusi yang ada di Belarus. Apalagi Belarus mendapatkan ban pelarangan untuk pembayaran US dollar oleh Amerika dan karena persoalan internal mereka, persoalan domestik itu, sehingga harga KCL yang tadinya hanya $400 ton dari Belarus sekarang ini harus import ke negara lain, dari negara lain maksudnya. Itu harganya kurang lebih sekarang sudah $900. Ditambah lagi diperburuk lagi dengan harga gas yang meningkat, maka pasti itu akan mengaruhi harga pupuk karena gas itu juga salah satu komponen besar untuk pembuatan pupuk.
Itulah kira-kira geopolitik ini sangat mempengaruhi nasib para petani kita walaupun berada di atas gunung ini. Itu kondisinya. Pak, mohon maaf, tadi kan dari 24 juta yang dibutuhkan baru 9 juta kan. Upaya pemerintah sendiri untuk bisa minimal setengahnya atau 70%-nya mencukupi kebutuhan subsidi pupuk untuk para petani. Yang kedua nih Pak, kan di lahan sawah yang dilindungi itu kan sekarang saat ini banyak sekali pembangunan terutama di Kabupaten Karawang ini, baik perumahan atau kawasan industri. Nah, seperti apa upaya dari HKTI sendiri menjaga agar petani-petani kita ini tidak kehilangan tempat mereka berusaha, karena selain mempengaruhi sebagai pangan untuk kita makan ya, mempengaruhi beras juga, mungkin pekerjaan mereka akan hilang. Gimana nih Pak? Ya benar, bahwa satu ya masalah apa tadi, subsidi ya. Subsidi pupuk ini sedang dalam pembicaraan apakah subsidi itu diberikan sebelum panen, atau pasca pada saat panen, pada saat tanam, apakah pasca panen. Nah, kalau pasca panen itu diberikan kepada orang-orang mungkin bisa aja yang mendapatkan apa itu pertaniannya hasilnya bagus, dapat dia reward. Gitu. Nah, ini sedang lagi dipikirkan skemanya. Terus yang kedua, bagaimana menghadapi perkembangan atau perubahan tata ruang ini. Tapi tata ruang sepenuhnya ada di daerah, ada di provinsi, ada di kabupaten. Ini mesti pemerintah daerah memiliki semangat yang kuat untuk menyetok ya, luas lahan baku yang semakin berkurang. Kalau daerah-daerah yang kritis mungkin ya dipertimbangkan untuk industri, tapi jangan industri itu dilarikan ke daerah-daerah yang subur. Ini nanti akan mempengaruhi produksi nasional, produktivitasnya. Ya. Nah, walaupun pemerintah juga melakukan ekstensifikasi melalui pembukaan lahan baru, ya, tapi tidak cukup, ya, tidak seimbang dengan reduksi dari luas lahan baku yang selama ini. Untuk program infrastruktur untuk JUT sama JITUT di Karawang ini kan belum maksimal ya Pak. Ya. Gimana nih dengan dari pemerintah gitu untuk pelaksanaan infrastruktur itu? Infrastruktur apa ya? Ya semacam Jalan JUT, usaha tani Pak. kayak jalan usaha tani, Saluran-saluran air ya. saluran air. Ya memang tadi ada keluhan ya dari masyarakat, ada saluran tersier yang perlu ada perbaikan. Nah, ini juga disanggupi oleh yang mewakili Kepala Dinas Pertanian Karawang ya, akan diperbantukan nanti satu eskavator kecil ya. Tapi intinya begini ya, untuk lahan untuk aliran tersier ini kan urusannya Menteri Pertanian. Tapi ini juga harus direspon oleh masyarakat. Waktu saya kecil dulu di desa saya itu, kalau ada saluran tersier yang rusak itu kita rame-rame itu ngumpul duit begitu untuk membeli semen, untuk perbaiki. Itu juga masyarakat juga jangan hanya pakai doang begitu. Ada kesadaran juga ya, kesadaran gotong royong untuk memperbaiki kemarin. Tapi setidaknya pemerintah bisa dikenali ya betapa banyak embung-embung yang dibangun oleh eranya Pak Jokowi. Bendungan berapa banyak, saluran-saluran primernya juga demikian, sangat-sangat banyak. Untuk apa? Untuk membuat proyeksi bagaimana kemandirian atau swasembada pangan terbangun dengan baik. Melalui apa? Melalui satu infrastruktur tadi, infrastruktur air. Yang kedua infrastruktur jalan produksi. Nah ini jalan-jalan produksi ini juga ditekankan oleh pemerintah agar pemerintah daerah itu bisa menyiapkan itu dengan baik karena berkaitan dengan efisiensi. Nah saya waktu tahun yang lalu pernah ke Cirebon ya, saya melihat ada keluhan dari masyarakat petani garam. Pak, kami kesulitan menghadapi satu, ada rop ya, ini perlu perbaikan. Yang kedua jalan produksi, satu sisi harga garam kami rendah, sisi yang lain kami harus mengeluarkan sejumlah uang yang besar untuk hal-hal yang seperti itu. Saya langsung nomor presiden dan langsung direspon ya, untuk perbaikan jalan yang dan untuk ropnya memang sedang berproses ya, karena ada dilema, sisi itu mempengaruhi petani garam, tapi sisi yang lain ini juga mempengaruhi outputnya air. Pak, satu lagi Pak, izin, oh ya satu lagi. Bulan ini Bulog akan
impor beras sekitar 200 ton. Ya, ada dampak nggak Pak dari petani sendiri Pak? Begini ya, ada dua gelombang ya impor itu. Yang gelombang pertama sudah datang yang 300 di standby. Maksudnya apa? Standby itu apabila ada keputusan mendesak sudah delivery lagi di Indonesia. Tapi intinya kita sudah di sidang kabinet sudah mulai dipikirkan bahwa jangan sampai kedatangan beras-beras itu nanti akan mempengaruhi panen raya. Panen raya kita di mana? Biasanya pada akhir Maret dan April. Nah, ini saya selalu ketua KTI, kami juga selalu kuasa presiden. Saya bersuara keras untuk itu, jangan sampai hal yang pernah terjadi yang lalu diulangi. Itu. Lagi pertanyaan Intinya apa? Intinya bahwa impor beras itu sebenarnya hanya sebagai cadangan, tidak boleh mempengaruhi produksi dalam negeri yang bisa berakibat kepada kehidupan petani kita. Nah, itu sudah dipikirkan dengan baik. Jadi Pak, satu lagi Ya, aja Pak. Dari program HKTI sendiri dan upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani seperti apa? Ya, banyak hal ya yang kita lakukan, baik itu secara fisik maupun non fisik ya. Secara non fisik di antara tadi itu ada keluhan bahwa harga pupuk mahal. Saya katakan pada para petani, kita jangan menyerah karena hidup kita dari pertanian ya, jangan menyerah. Ada hal-hal lain di antaranya bagaimana membuat pupuk organik. Waktu itu saya tadi jembatani antara Kepala Dinas Pertanian Kerawang dengan Ketua KTI yang ada di Kerawang untuk bekerjasama. Bagaimana nanti mengumpulkan anak-anak muda dan juga orang-orang tua ini diajak bagaimana membuat pupuk organik ternyata sangat mudah. Nah, gitu. Sebagai bentuk Itu solusi ya. Tadi saya juga memberikan bantuan 70 semprotan untuk hama itu. Oh, iya. Nah, itu ada 70 itu Unit, yang lebih agak maju itu karena udah pakai digital itu otomatis. Nah, jadi harapan kita adalah HKTI itu betul-betul bisa hadir dan ini bisa membangun semangat minimum ya. Yang kedua ya bisa berguna lah. Makasih banyak. Terima kasih. Ya, turun Pak Jenderal. Ya. Bapak Presiden Republik Indonesia, dan tentunya mudah-mudahan segera nanti ada solusi yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian,